Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifan Zikri Anugrahritasya, biasa dipanggil Hanif. NIM saya 120.117.0406. Nah, di sini saya akan mereview tentang paper analisis risiko, di mana paper yang sudah saya cari mengenai analisis risiko. Nah, di sini judulnya yaitu analisis risiko teknologi informasi berbasis risk management menggunakan ISO 31000, yang dimana studi kasusnya di sini adalah Iglesias Telkom University. Nah, selanjutnya mengenai analisis risikonya. Yang pertama itu untuk melakukan analisis risiko itu dilakukan identifikasi risiko. Adapun teknik-teknik yang digunakan untuk mengidentifikasinya itu brainstorming, survei, wawancara, informasi historis atau studi literatur, terus ada kelompok kerja. Nah, di sini setelah saya baca papernya, metode yang digunakan pada paper ini untuk analisis risiko yaitu dengan menggunakan metode kualitatif. Nah, kenapa saya simpulkan demikian? Karena pada paper ini untuk mengumpulkan data, si penulis melakukan interview kepada expert atau mungkin yang ahli dalam bidang IT atau Iglesias ini sendiri. Di mana di sini pertama itu dilakukan identifikasi risiko untuk mengetahui risiko-risiko apa saja yang terdapat dalam Iglesias tersebut. Nah, di mana di sini terdapat risiko-risiko yaitu yang bersumber dari alam, manusia, dan sistemnya sendiri. Untuk risikonya dapat dilihat sebagai berikut. Nah, setelah mengidentifikasi risiko, selanjutnya itu dilakukan analisis risiko di mana risiko tersebut apakah dampak apa saja dampak terhadap dari risiko tersebut dan seberapa kemungkinan terjadinya si risiko tersebut. Untuk mengetahui dampak atau seberapa seringnya terjadi, di sini si penulis melakukan menyebar kuesioner untuk mengetahui seberapa seringnya risiko tersebut terjadi, dan setelah dibagikan kuesioner, maka dapatlah hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya, setelah menyebar kuesioner, di sini dilakukan evaluasi risiko, di mana untuk mengetahui dan membuat matriks kemungkinan dan dampak risiko yang terjadi, di mana di sini risiko yang tertinggi itu ada pada database server down, dan risiko pada level medium atau level kedua itu ada human error, server down, backup failure, gagal update, dan sebagainya. Bisa dilihat sebagai berikut. Nah, sedangkan pada level ketiga atau pada tingkatan yang terendah, yaitu ada risiko kerusakan akibat bencana alam dan pencurian perangkat, kegagalan atau kerusakan hardware, dan sebagainya, yang sudah ada pada risiko-risiko yang sudah diidentifikasi pada bagian sebelumnya. Baik, mungkin untuk kesimpulan, di sini si penulis telah melakukan proses manajemen risiko
maka didapatkan tingkatan risiko pada Yggdrasil dan setelah dianalisis dan dievaluasi, risiko yang memiliki nilai risiko yang paling tinggi di sini adalah yaitu data server down. Dampak yang ditimbulkan dari data server down tersebut adalah seluruh layanan Yggdrasil tidak dapat berjalan sehingga perlu dilakukan penanganan secara cepat. Nah, berdasarkan analisis, diketahui bahwa hampir semua aset atau perangkat pendukung jaringan pada sistem Yggdrasil membutuhkan koneksi dan asupan listrik yang baik dan konstan agar perangkat dapat berjalan dengan optimal. Maka dengan adanya listrik dan koneksi yang bagus, itu dapat meminimalisir dampak yang terjadi tadi, contohnya seperti database server down tadi agar tidak terjadi. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.